Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Tresiana D. Sambono SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 11. Saya berasal dari SD Negeri 1 Latihan SPG, Kota Ambon. Saya berasal dari SD Negeri 1. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, peran guru sangatlah penting. Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif menekankan pada pendekatan yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan sosial peserta didik, bukan hanya menghukum perilaku buruk. Pendekatan ini mendorong komunikasi terbuka dan kolaboratif antara guru dan peserta didik. Yang kedua adalah teori motivasi dan kontrol. Teori kontrol restitusi menyoroti pentingnya membantu peserta didik memahami dan memperbaiki kesalahan mereka, bukan sekedar memberikan hukuman. Posisi kontrol. Memahami 5 posisi kontrol, terutama bagaimana posisi yang berbeda, dapat mempengaruhi interaksi dan perilaku peserta didik. Pendekatan yang lebih positif dan kolaboratif cenderung lebih efektif. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Untuk menciptakan keyakinan bersama di dalam kelas bahwa setiap peserta didik dapat berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Ini melibatkan penguatan nilai-nilai positif dan dukungan emosional. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi memfokuskan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian masalah secara konstruktif. Model ini membantu peserta didik memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong perbaikan diri. Kaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofi ini menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan menerapkan konsep-konsep inti, kita dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter peserta didik. 2. Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Mereka harus memiliki nilai-nilai yang kuat dan dapat menginspirasi peserta didik untuk lebih baik. 3. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus jelas dan fokus pada menciptakan lingkungan belajar yang pasif. Dengan menerapkan konsep-konsep inti, kita dapat mencapai visi ini dan membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi peserta didik. Saya telah memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dengan baik. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dengan baik dan dapat diwujudkan dalam tindakan serta mampu berbagi dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan mungkin di luar dugaan adalah betapa pentingnya peran keyakinan guru terhadap kemampuan siswa
dalam menciptakan budaya positif. Keyakinan yang positif dapat memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami bahwa menciptakan budaya positif di kelas memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Saya kini lebih menyadari pentingnya membangun hubungan yang baik dengan siswa, memperhatikan kebutuhan mereka, dan mendorong motivasi intrinsik. Cara berpikir saya telah berubah dari sekedar menerapkan aturan dan hukuman ke pendekatan yang lebih fokus pada pengembangan karakter dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep ini termasuk mencoba untuk lebih konsisten dalam memberikan penghargaan dan umpan balik positif, serta menggunakan pendekatan yang lebih restoratif dalam menangani konflik. Saya juga berusaha untuk memahami kebutuhan dasar siswa dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif. Pengalaman ini memberikan kepuasan dan merasa lebih terhubung dengan siswa, meskipun terkadang menantang untuk menyeimbangkan antara menjaga disiplin dan memberikan dukungan. Saya merasa bangga dan puas ketika melihat siswa saya dapat mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan motivasi mereka. Perasaan ini membuat saya lebih termotivasi untuk terus menerapkan konsep-konsep inti dalam praktek sehari-hari. Hal-hal yang sudah baik adalah penggunaan umpan balik positif yang mendorong motivasi siswa dan pendekatan yang lebih empatik dalam menangani konflik. Namun, ada area yang perlu diperbaiki, seperti memastikan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip disiplin positif dan menangani tantangan yang muncul dengan lebih efektif. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menggunakan posisi kontrol penghukum, di mana saya lebih berfokus pada pengendalian dan penegakan aturan. Perasaan saya saat itu seringkali campur aduk, terkadang frustasi ketika aturan tidak diikuti, dan di lain waktu merasa bahwa pendekatan saya mungkin terlalu kaku. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih cenderung menggunakan posisi kontrol manager, di mana saya berusaha lebih banyak melibatkan siswa dalam proses pembuatan keputusan dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Saya merasa lebih puas dan terhubung dengan siswa ketika menggunakan pendekatan ini dan merasa bahwa ini memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap motivasi dan perilaku mereka. Penerapan segitiga restitusi. Dalam penggunaan segitiga restitusi, sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara konsisten menerapkan segitiga restitusi. Ketika menghadapi permasalahan dengan siswa, saya lebih sering berfokus pada pemberian hukuman atau memberikan nasihat tanpa terlalu memperhatikan proses restitusi. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya melibatkan siswa dalam proses perbaikan dan memastikan bahwa mereka memahami dampak dari tindakan mereka serta bagaimana mereka dapat memperbaikinya. Ini melibatkan diskusi terbuka dan refleksi tentang bagaimana masalah tersebut dapat diatasi dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan hubungan yang sehat. Ada hal-hal penting lainnya, yaitu
meningkatkan keterampilan komunikasi dan keterampilan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Selain itu, juga penting untuk meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan rekan-rekan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Kesimpulan dari materi ini, dengan memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, kita dapat menciptakan budaya positif di sekolah yang lebih baik. Saya telah mengalami perubahan signifikan dalam cara berpikir saya dan telah mulai menerapkan konsep-konsep ini dalam praktek sehari-hari. Saya akan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.